Oke, kita sekarang kembali di kelas rekaman kelas eksegesis surat pengembalaan, dan kita sudah sampai di kitab Titus. Ya. Titus pasalnya yang kedua, kemarin kita sudah bahas itu pasalnya yang pertama. Kita tahu bersama dalam kitab Titus pasal yang pertama yang sudah pada ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang kita bahas tentang syarat-syarat pemilik jemaat, dan bagian terakhir Paulus sempat membahas sedikit tentang ya, orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang sesat. Mereka tidak mau mengajarkan ajaran sehat. Kita lihat di dalam ayat 13. Dan berpaling kepada kebenaran. 14. Kemudian dalam pasalnya yang kedua, kita lihat di situ ada 15 ayat. 15 ayat yang kita mungkin langsung mulai saja dalam ayatnya yang pertama. Dan perikop ini sebenarnya bicara lebih kepada masalah praktis ya, bagaimana bersikap di dalam jemaat. Seorang pemimpin bersikap kepada sama orang percaya. Di sini dikatakan kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tentu ini bicara kepada kewajiban semua orang percaya yang ada dalam jemaat lokal. Dan termasuk bagaimana seorang pemimpin juga bersikap. Jadi ini penting ya untuk kita lihat bersama. Tapi engkau, ayat 1, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi, tetapi engkau di sini siapa? Titus. Dan ini merupakan satu kontras. Jika di bagian akhir pasal pertama, Paulus berbicara tentang adanya pengajar-pengajar sesat yang masuk dalam jemaat dan mereka mengajarkan ajaran yang tidak sehat, maka Titus ini, engkau Titus di sini harus memberitakan yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi ajaran yang sehat atau ajaran yang baik, ajaran yang sehat. Sekali lagi King James atau bahasa Inggris menerjemahkan sebagai sound doctrine atau didaskalia hugiainose, pengajaran yang sehat. Kata hugiaino yang sehat, pemurni bisa juga ya. Jadi jika pengajar-pengajar palsu mengajarkan ajaran yang tidak sehat, maka yang pengajar Alkitabiah ya harus mengajarkan ajaran yang sehat. Beritakanlah kata perintah. Dari kata lalei ya, dalam bentuk imperatif. Laleo sebenarnya dalam bentuk imperatif ya, berubah. Beritakanlah ajaran yang sehat. Katakanlah ajaran yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Tentu ajaran yang sehat ini bicara kepada pengajaran yang Alkitabiah. Dan sekali lagi adalah tema yang berulang, yang terus kita dapatkan di dalam surat pengembalaan. Dalam Titus 1 ayat 9 kita sudah lihat ini juga ayat 13. Kemudian pasal 2 Titus 2 ayat 1, ayat 2 dan ayat 8 ya, kita 1 Timotius sudah ada, 1 Timotius 1 ayat 13, kemudian 1 Timotius 4 ayat ini. Jadi adalah tema-tema yang berulang. Surat pengembalaan itu sangat kental dengan penekanan bahwa seorang pengajar harus memperhatikan apakah yang diajarkan itu ajaran sehat atau tidak. Dan ya saya sudah berulang kali menjelaskan masalah ini. Ajaran sehat adalah ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Dan sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang kelihatan sehat, tetapi sebenarnya ajarannya salah. Ya akhir-akhir ini JBA melakukan banyak diskusi teologi dengan beberapa teolog-teolog lain, Calvinis lah, lain seterusnya, untuk menguji mana ajaran yang sesuai dengan Alkitab, mana ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ada isu pengajaran bahwa Yudas masuk surga lah dan seterusnya, padahal dalam Alkitab sudah jelas mengajarkan bahwa Yudas tidak mungkin masuk surga, bahkan
Ya ini yang mesti kita perhatikan. Dan ajaran yang sehat ini tidak hanya bicara kepada masalah teori ajaran. Kita harus melihat juga bahwa bagaimana ajaran ini diimplementasikan ke dalam kehidupan atau teraplikasi dalam kehidupan sebagai orang-orang yang menjadi pelaku ajaran sehat tersebut. Mulai ya, bagaimana bersikap di dalam ajaran yang sehat. Yang kedua dikatakan, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Laki-laki yang tua. Jadi sebenarnya konsep ini adalah konsep yang hampir sama dengan ketika Paulus bicara kepada Timotius, ketika berbicara tentang bagaimana membangun hubungan yang baik dengan sesama anggota jemaat, terhadap orang tua, terhadap perempuan tua, dan seterusnya. Dalam kitab 1 Timotius, ini diulang lagi dalam kitab 2 Timotius dalam konteks dan format yang sama. Cuma mungkin karena Timotius ini pasalnya sedikit, dia sedikit dipersingkat. Titus ya, Titus. Laki-laki yang tua, dikata presbutas ya, presbuteros di sini sebenarnya. Presbutas, ini lebih mengacu kepada orang yang lebih tua. Presbutas, hendaklah hidup sederhana. Nah, hidup sederhana ini bukan berarti mengajarkan bahwa tidak boleh tidak boleh cari uang, ya udah hidup sederhana, nggak usah cari uang, dan bukan. Hidup sederhana artinya hidup dalam kondisi apa adanya seperti yang dipercayakan Tuhan pada saat itu. Jadi penting. Hidup sederhana, katanya. Kemudian terhormat, dan dia terhormat tentunya bicara kepada mempunyai nama yang baik, orang segan. Ini sudah memiliki umur yang tua, senior secara umur, dia juga harus senior secara perbuatan dan rohani, bijaksana dan sehat dalam iman. Ini yang paling penting, sehat dalam iman. Ada orang terhormat tetapi belum tentu sehat dalam iman. Ada orang kelihatannya bijaksana tetapi belum tentu sehat dalam iman. Yang benar adalah sehat dalam iman, kemudian dia terhormat, artinya dilihat orang bahwa hidupnya baik. Kemudian dia adalah orang yang bijaksana, sehat dalam iman. Ini dari kata sound of faith. Sound in faith. Sound in faith dari dua kata, hugiaino dan pistis. Sehat dalam iman. Kemudian bijaksana. Bijaksana, kemudian katanya apa? Sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jadi ada 3 hal di sini. Selain terhormat, bijaksana, dia harus sehat dalam iman, dalam kasih. Kasih adalah dari kata agape, kasih Tuhan. Dia dalam kasih pengenalan akan Tuhan, dan dalam ketekunan. Ketekunan apa ya? Ketekunan menjaga iman yang sehat. Kasih melingkupi kepada kehidupan mengasihi orang karena pengertian yang benar. Itu adalah kasih agape, kasih Tuhan. Artinya ya, seorang laki-laki tua, mungkin ini bisa mengacu kepada umur yang lebih tua, yang lebih senior, orang-orang yang disegani, ya harus menjadi contoh yang baik. Kemudian, bagaimana sikap perempuan? Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Ini bicara kepada orang-orang yang senior secara umur dan juga seharusnya senior secara perbuatan. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Orang yang beribadah artinya orang yang apa? Orang yang tekun, orang yang tunduk. Orang yang tunduk pada kehendak Tuhan. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Jadi sesuatu yang memperhamba, yang akan menjadi hamba itu ada menjadi dosa. Di bagian
barat sana ya, karena anggur memang sangat senang dikonsumsi untuk apa? Untuk banyak hal ya. Minum tapi bukan untuk mabuk sebenarnya. Tapi kalau sudah sampai mabuk dan setiap hari diminum itu namanya memperhamba. Tapi minum anggur yang tidak memabukkan, artinya bukan anggur fermentasi, itu tidak akan memperhamba. Tapi katanya cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi karena begini, kalau hamba anggur, itu pasti tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang baik. Kalau dia bukan hamba anggur, dia bisa mengajarkan hal yang baik. Ya, hidupnya dipengaruhi oleh firman Tuhan. Jadi sebenarnya ini adalah permainan-permainan yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk memberikan apa? Untuk mengajar orang supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Dan anggur atau mabuk alkohol yang memang selalu diidentikan dengan apa? Dosa, dengan hawa nafsu dan seterusnya. Jadi kalau orang mabuk karena anggur, diperhamba oleh anggur, ya kehidupannya akan menghasilkan kehidupan yang tidak baik, berdosa. Jadi menjadi hamba anggur dalam kasus perfect pasif participle atau alkoholisme, dan sempat juga dibicarakan dari ayat yang lain dalam kitab Pengembalaan ya. Selain itu satu di dalam Timotius juga dibicarakan masalah. Kemudian mungkin ada orang berkata, bagaimana kalau itu bisa nggak kita minum anggur yang beralkohol? Saya bilang ya sebaiknya jangan. Karena kalau sudah ketagihan, itu kan bisa bikin ketagihan. Dan kalau sudah ketagihan, bergantung, itu menghasilkan kehidupan yang berdosa. Kemudian ayat yang keempat katanya. Nah, keempat, dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Teladan dari laki-laki tua, ya orang tua, dan perempuan-perempuan tua, itu akan berpengaruh kepada kehidupan perempuan-perempuan. Nah, ya orang muda biasanya selalu melihat role-nya orang yang lebih tua. Nah, itu bisa mengacu kepada ya orang tua kita sendiri. Jadi, kalau kehidupan orang tua, maka kehidupan perempuan-perempuan muda seharusnya baik, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi perempuan muda yang tidak baik, karena orang tua mereka adalah orang yang baik. Jadi dengan demikian, jadi kehidupan yang dibicarakan dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga, kehidupan baik orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, itu akan berpengaruh kepada perempuan-perempuan muda. Untuk apa? Dengan demikian mendidik perempuan muda, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Mendidik ini dari kata sofron atau sofroniso, mendidik, dalam Injil diterjemahkan sebagai teach the young woman, dan seterusnya. Jadi menjadi pelajaran yang paling apa? Yang paling mudah dilihat oleh perempuan muda, yaitu apa? Ya kehidupan dari perempuan-perempuan yang lebih. Supaya perempuan-perempuan muda ini mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi berarti ini adalah ayat dari etika yang memang bicara kepada orang-orang yang sudah umurnya sudah lebih tua. Karena perempuan-perempuan muda di sini ya bicara kepada, bisa mengacu kepada anak-anak dari orang-orang yang sudah lebih tua. Kehidupan bagi mereka kan mengasihi suami, husband. Dari kata Philandros, dan anak-anaknya. Kemudian ya, kita mesti memahami bahwa ya, rumah tangga adalah kehidupan yang apa? Berprogres, artinya ya anak kita akan menilai kita siapa. Dan kita bisa menilai orang tua kita siapa.
ketika kehidupan orang tua, kita sebagai orang tua yang baik, ya tidak ada alasan dan tuduhan dari anak-anak untuk akhirnya mereka menjadi orang tidak baik dan menuduh kita sebagai sumber tidak baikan. Jadi kalau hidup kita baik, maka akan menghasilkan, seharusnya anak itu harusnya menghasilkan sebuah rule atau contoh bagi anak-anak kita. Hidup bijaksana ya, sama seperti orang tua, dan suci. Bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga. Jadi sebagai pengatur rumah tangga yang baik, banyak orang pikir bahwa Alkitab mengajarkan tidak seimbangan antara laki-laki dengan perempuan. Tidak. Peran wanita dalam rumah tangga, dalam gereja itu punya peran yang sangat baik. Sebagai penolong itu merupakan peran yang sangat vital dan sangat penting. Ya, kalau tidak penting, kenapa Tuhan ciptakan Hawa? Rajin mengatur rumah tangga, katanya. Kemudian baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat. Ini adalah prinsip yang sangat penting. Mungkin dalam kelas ini kebanyakan ya belum berumah tangga, tapi kita mesti memahami role ini dengan baik, karena kita akan masuk kepada jenjang kehidupannya demikian, bahwa kita akan berumah tangga, dan di situ kita harus mengerti konsep dasar rumah tangga yang baik dalam Alkitab seperti apa yang seharusnya, bahwa suami adalah kepala dan istri adalah penolong. Dalam Efesus dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri. Nah, ini fair, adil. Kalau cuma firman Tuhan cuma bilang, suami istri harus tunduk kepada suami, berarti istri jadi babu atau baginya suami. Tetapi menjadi fair ketika firman Tuhan melengkapi bahwa suami harus mengasihi. Baik hati dan taat kepada suami. Taat ini bisa mengacu kepada setia. Bisa saja. Taat kepada suami. Agar firman Allah jangan. Tentu ini sudah melewati proses yang namanya pernikahan yang ideal di hadapan Tuhan, yaitu sehingga bisa menjalani standar-standar ini dengan baik. Taat atau tunduk, ya kan? Dan kata taat atau tunduk di sini dari kata hupotasso, ini adalah kata yang selalu dipakai dalam dunia militer. Tunduk, taat, artinya disiplin. Harusnya ketundukan ketaatan itu mengacu kepada kondisi disiplin seorang, agar firman Allah jangan dihujat. Jadi warga Kristen harus menjadi satu rule yang baik, rule yang jelas, harus menjadi contoh supaya ini bisa menjadi sarana untuk bersaksi. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, kita harus menjadi keluarga yang benar-benar menunjukkan kualitas sebagai keluarga yang beriman, agar firman Allah jangan dihujat. Artinya begini, kalau kehidupan, misalnya kita semua satu keluarga mengaku kita orang Kristen, tetapi tetangga dengar kita marah-marah, berantem, lempar kiri, lempar kanan, setiap hari berantem. Firman Allah ini akan dihujat. Jadi orang akan bilang, itu yang ikut Tuhan tuh, kayak itu hidupnya. Supaya firman Allah jangan dihujat, maka kehidupan kita harus mulai dari yang paling tua sampai dengan yang paling muda. Hubungan antar sesama anggota keluarga. Kadang banyak orang menuntut bahwa dia aja hidupnya nggak baik, gimana hidup saya baik? Kakak saya nggak baik, gimana saya baik? Ya, kita harus mulai kepada diri kita sendiri. Ya, kebaikan itu benar-benar nyata. Kalau tadi bicara kepada orang yang lebih tua, kemudian bicara kepada keluarga yang muda. Nah, sekarang ini bicara kepada memang pemuda-pemuda yang belum menikah. Ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6. Hai, demikian juga orang-orang muda. Demikian juga orang-orang muda. Kata neos. Kata orang muda dari kata neos. Young men. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala. Seorang pemimpin jemaat punya tanggung jawab untuk menasihati semuanya ini, mengatur semuanya ini supaya
kehidupan berumah tangga bisa baik. Nah, ini bicara kepada individu anak muda. Harus dinasehati katanya supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai diri. Kenapa? Karena memang kehidupan muda, masa muda adalah kehidupan yang paling cemerlang sebenarnya. Paling indah seharusnya kalau dia benar-benar ikut. Tapi paling beresiko. Karena di situ seorang muda harus apa? Mungkin masih ada sikap-sikap egoisnya dan seterusnya. Berpikir bahwa oh ini masa yang paling indah, kemudian akhirnya banyak hal yang tidak baik ya. Menguasai diri, karena memang ya orang muda lebih gampang jatuh ke dalam dosa daripada orang yang lebih gampang. Tidak semua, tetapi lebih banyak seperti itu. Pemuda yang benar adalah pemuda yang menjaga kehidupan kesucian, kehidupan mereka sebagai manusia. Dalam hal apa? Berteman, bergaul, mungkin membangun hubungan antara kita dengan lawan jenis, itu perlu diperhatikan. Nah, kalau tidak diperhatikan dan tidak membawa firman Tuhan dalam kehidupan anak muda, maka kehidupan akan sia-sia dan hancur. Bahkan ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada teman-teman yang mendatangkan kebaikan dan ada teman-teman yang mendatangkan kecelakaan. Kita mau pilih yang mana? Pergaulan yang buruk akan berdampak. Misal berkata bahwa pergaulan yang buruk itu akan hasilnya tidak baik. Jadi, dan pemimpin jemaat, penanggung jawab jemaat memiliki peran yang sangat penting untuk membawa anak-anak muda kepada kebenaran. Ketika ada anak muda yang semakin hari semakin tidak baik, kita lihat perkembangan rohaninya kurang bagus, ya kita harus segera merapat kepada mereka, melakukan follow up, mencari tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, apalagi sudah jadi jarang-jarang ke gereja. Terus kita punya tanggung jawab. Jadikanlah dirimu sendiri sebagai suatu teladan dalam berbuat. Jadi ya, kita jadi teladan itu supaya orang muda lihat ke dalam hidup kita. Nah, dalam konteks ini kan pemimpin kita masih muda, Titus, Timotius. Harus menjadi teladan. Diri kita dulu yang benar, supaya kita bisa mengajak orang muda untuk menjadi orang muda. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, bersungguh-sungguh. Jujur sih dari kata adiaptoria, dalam King James terjemahkan uncorrupt, tidak uncorrupt ya, jujur dan bersungguh-sungguh, dalam pengajaran. Ini bicara kepada ya jangan, ya harus tegas dalam pengajaran. Ketika salah katakan salah, ketika benar katakan benar. Kadang ada orang segan menegur anak muda atau orang tua dan seterusnya, karena mungkin ada hubungan keluarga lah, teman baik lah dan seterusnya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kita harus jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dan katanya firman Tuhan berkata selain itu adalah berasal dari adalah kejujuran. Ketika kita bicara dosa, ya kita harus tegas pada masalah dosa. Pergaulan yang benar seperti ini, pergaulan yang salah seperti ini, dan kalau kita jatuh dalam pergaulan salah, ya itu namanya dosa. Dan kita harus tekankan kepada anak muda. Anak muda adalah generasi penerus pelayanan dalam jemaat. Kalau kita tidak membekali mereka dengan baik, kita tahu sendiri sampai berapa lama jemaat lokal itu akan bertahan. Tapi ketika ada anak muda yang mantap, konsisten dalam doktrin, yang punya semangat untuk melayani Tuhan, berarti kita punya harapan bahwa jemaat yang sudah kita mulai ini, jemaat yang sudah kita bangun ini adalah jemaat yang siap membawa nama Tuhan Yesus Kristus dan menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Sehat dan tidak bercela. Jadi pengajaran yang sehat ini. Dalam pemberitaan sehingga lawan menjadi malu. Kalau hidup kita baik, kemudian pemberitaan kita baik, maka lawan tidak punya alasan untuk menghujat kita. Bahkan katanya dikatakan mereka akan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang kita dapatkan, yang dapat mereka sebarkan. Penting sekali.
Oleh sebab itu sekali lagi ya, kalau kita mengajarkan prinsip, ya iman itu harus nampak dari. Kita tidak akan mungkin bicara tentang perbuatan yang baik kalau kita tidak mungkin bisa berbicara tentang iman yang benar kalau kita tidak bisa menemukan buah dari iman yang benar. Berapa banyak orang Kristen sekarang kan dihujat-hujat karena banyak orang yang mengaku Kristen tapi hidupnya tidak baik, brengsek. Nah itulah contoh-contoh bagaimana akhirnya orang itu memberitakan hal yang buruk tentang firman Tuhan, tentang Yesus Kristus. Karena banyak orang Kristen yang tidak lahir baru dan tidak bisa bersaksi dengan baik. Jadi lawan menjadi malu. Lawan menjadi malu artinya dia tidak mendapatkan kesalahan. Lubang dalam kehidupan kita untuk apa? Ya, untuk dia mengatakan bahwa ya kita ini salah. Oke. Kemudian ayat 9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Kita sudah bahas ini juga dalam kitab 2 Timotius dulu, itu sudah pernah bahas. Dalam konteks sekarang kita tidak bicara lagi kepada hamba yang benar-benar hamba seperti apa dulu, seperti apa perbudakan, bukan. Tetapi hamba di sini lebih mengacu kepada orang-orang. Kalau kamu kerja ke orang lain, kalau kamu punya bos, kamu kerja di mana, ya kamu harus menunjukkan kehidupanmu yang baik. Siapa tahu bos itu bisa dikenal. Siapa tahu orang-orang di mana kita bekerja itu bisa melihat kehidupan baik kita dan akhirnya mereka bisa diselamatkan. Jadi pentingnya dalam segala hal, walaupun kadang mungkin ada bos-bos yang tempat kerja kita yang mungkin agak judes, cerai, kita tetap menunjukkan bahwa kita orang sabar, orang percaya, beriman, dan respon kita kepada mungkin bos-bos yang kurang baik itu, ya kita harus menunjukkan respon supaya mungkin bisa jadi orang-orang tersebut akan tersentuh dengan kehidupan baik. Jangan membantah, jangan curang, apalagi jangan curang, tidak boleh curang. Curang ini bisa bicara misalnya kalau ya harusnya kerja 10 jam, kita cuma kerja 5 jam, harusnya store 10 juta, kita cuma store 9.900.000, kemudian bikin laporan palsu. Tapi hendaklah selalu tulus dan setia. Gambaran setia kerja kepada hamba itu bisa diaplikasikan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa setia kepada Tuhan, Juru Selamat kita seharusnya kita bisa menunjukkan kesetiaan itu, merefleksikan kesetiaan itu dalam kehidupan. Gitu, supaya dengan demikian katanya mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah. Jadi dengan demikian, ya orang akan melihat bahwa oh seperti ini orang Kristen, seperti ini orang yang percaya Tuhan Yesus, seperti ini orang yang sungguh-sungguh juga diselamatkan. Pantas saja dia yakin bahwa dia masuk surga kalau mati. Nah, ini. Dan sekali lagi pesannya adalah pesan yang sangat penting. Dalam konsep praktikal kita sebagai seorang pelayan Tuhan, kita akan berhadapan dengan banyak orang dengan latar belakang cara berpikir yang berbeda. Oleh sebab itu kita harus melihat semuanya itu dengan terang firman Tuhan. Kita membangun jemaat, akan bertemu dengan orang-orang baru, akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin lebih tegas, lebih keras secara watak. Ya kan? Ada mungkin yang pemalu, pendiam. Misalnya kita harus melihat semua kondisi-kondisi. Ya, dan kita harus bisa membawa diri dengan baik, menjadi contoh dengan baik, dan kita bisa ajarkan kepada mereka, dan mereka bisa menerapkan itu karena pemimpin jemaatnya adalah pemimpin jemaat yang mampu menjadi contoh. Kemudian yang paling penting adalah kita harus punya doktrin yang Alkitab. Itu sangat penting. Kemudian kita lanjut ke dalam ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke ayat 11 sampai dengan ayat 15. Coba kita mulai dari ayat yang 11. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah.
kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Nah, ini adalah satu ayat yang sangat penting dan kita bisa pakai ayat ini untuk membantah pengajaran-pengajaran Calvinis tentang penebusan terbatas. Jadi orang-orang Calvinis berbicara bahwa penebusan itu hanya kepada orang-orang pilihan. Tapi kita bilang bahwa ternyata Tuhan menyediakan kasih karunia kepada semua orang, menyelamatkan semua manusia. Katanya apa? Sudah nyata. Jadi memang pengajaran Calvinis dalam mata rantai itu adalah pengajaran yang memang benar-benar tidak alkitabiah. Ayat 11 kita bisa pakai untuk membantah limited atau penebusan terbatas dalam konsep tulip. Ya, akhir-akhir ini kan sedang rame-ramenya pembahasan tentang Calvinis. Tuhan menawarkan keselamatan itu kepada semua manusia. Penyediaan kasih karunia itu Tuhan sampaikan kepada semua manusia. Tetapi siapa yang percaya barulah. Ayatnya yang ke-12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus. Setelah diselamatkan, ada yang namanya pembangunan karakter yang terus. Di sini dalam pembangunan karakter yang terus, kita dididik. Kata dididik sini dari kata paideuo. Kita dididik, diajar supaya meninggalkan kefasikan. Salah satu bukti orang lahir baru, dia harus meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan. Kita punya Roh Kudus yang benar, tapi kita punya tubuh daging. Dan inilah yang akhirnya bergumul. Orang percaya bergumul untuk membangun satu kehidupan yang baru. Keinginan duniawi dan kefasikan itu artinya, fasik itu bicara, kalau dalam King James terjemahkan sebagai ungodliness, dari kata asebeia, orang yang tidak ya sebenarnya orang yang tidak percaya Tuhan, ungodliness, orang yang tidak mengerti tentang Tuhan. Jadi kita tinggalkan cara hidup orang yang tidak percaya Tuhan dan keinginan-keinginan dunia. Firman Tuhan mengajarkan Yakobus bahwa kalau kamu mengasihi dunia berarti kamu musuh Allah. Itu jelas. Dan dalam 1 Yohanes 5 atau 6 berkata bahwa ada 3 hal yang bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, dan apa? Jelaskan. Jadi, ini jelas. Jadi, kasih karunia adalah keselamatan. Keselamatan membawa kita kepada kehidupan kelahiran baru. Hidup yang lahir baru. Dan hidup yang lahir baru adalah hidup di mana kita akan terdidik. Siapa ini? Iya, siapa Tuhan. Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan keinginan ini. Setelah orang diselamatkan, materaikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang akan seharusnya menuntun. Dan kita harus mengikuti tuntunan itu supaya kita hidup bijaksana. Hidup bijaksana artinya hidup yang dari kata sophronos, hidup yang penuh pertimbangan, mampu mempertimbangkan mana yang baik, adil, dan beribadah. Dari kata eusebos ya, dengan kata eusebia, beribadah dalam dunia sekarang ini. Kemudian, untuk apa kita lakukan ini? Untuk, 13 dikatakan, untuk menantikan penggenapan pengharapan kita. Nah, kita hidup dalam percaya selama masih dunia, berarti kita hidup dalam pengharapan apa yang dijanjikan. Kita berharap kepada apa yang sudah Tuhan janjikan. Sekarang, itu belum datang dengan ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam masa rapture. Nah, ini adalah penggenapan dari pengharapan. Kita kan sekarang sedang menantikan pengharapan dan akan digenapi. Nah, ini bicara kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, dalam kitab Ibrani, kita baca dalam kitab Ibrani 10. Tanya, kedatangan pertama Kristus adalah untuk mati untuk dosa-dosa kita. Tapi penyataan dia yang kedua kali bukan lagi untuk mati untuk dosa-dosa kita, tapi menyempurnakan keselamatan. Kita status orang yang sudah diselamatkan, tetapi belum di surga. Kan status orang kudus akan menjadi sempurna ketika kita di surga. Pengudusan secara sempurna, pengudusan sempurna.
perfect sanctification. Dan kemudian Allah Maha Besar Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ayat 14 dan ayat 15, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat punyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kristus mati dan membebaskan kita dari kejahatan. Ini ada kaitannya dengan ayat 12 tadi. Orang yang sudah menyerahkan diri, orang yang sudah hidup, sudah mengaku pertolongan percaya, dia harus apa? Membebaskan kita dari kejahatan. Kematian Yesus atas kayu salib membebaskan kita dari segala kejahatan, dari perbuatan kita yang jahat, dari status kita sebagai orang jahat, dan apa katanya, menguduskan bagi dirinya suatu umat. Oleh sebab itu kita disebut sebagai umat kepunyaan Allah, milik Allah, yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah, yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau. Dalam kitab Timotius, Paulus pernah berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau teladan dalam segala. Penting. Beritakan, tapi jadi contoh. Paulus juga berkata kepada Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaran, supaya orang tidak menganggap kita rendah. Tugas hamba Tuhan, dimanapun kita membawa kebenaran firman Tuhan ini, kita harus melihat kepada prinsip penggembalaan yang menjelaskan. Kita tidak bisa dapat acuan-acuan dari hal-hal yang lain. Ya mungkin ada buku-buku teologi, tapi itu sudah dijelaskan dengan kita juga. Kita melihat langsung kepada apa yang kita ajarkan tentang kehidupan penggembalaan dalam hal pengajaran dan dalam hal berikut. Oke, sampai di sini kita lanjut pada video selanjutnya untuk pasal yang terakhir atau pasal yang ketiga.